warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari US Chess Championship 2024 babak keempat. Hasil-hasil di babak keempat di kategori Open kawan, ada dua partai yang berakhir menang kalah, yaitu partainya Awonder Liang yang kalah oleh Ray Robson, kemudian partainya Fabiano Caruana yang menang atas Abhimanyu Mishra. Ini membuat juara bertahan Fabiano Caruana sekarang memimpin turnamen sendirian kawan dengan perolehan 3 poin. Hasil dari 2 kali kemenangan dan 2 kali remis sampai babak keempat ini. Masih diikuti oleh Hans Simon Moke, Wesley So, dan Sam Sevian. Begitu juga di kategori Women kawan. Juara bertahan Carissa Yip memimpin turnamen ini sendirian kawan. Yang luar biasa, Carissa Yip ini kawan memetik poin sempurna. Dari 4 game yang sudah dia mainkan, dia sapu bersih semua kawan. Selisih 1 poin atas International Master. Ini namanya susah disebut ya, International Master Gulruk Begim Tokirjonova. Susah ngomongnya. Oke kawan, untuk game yang akan kita ulas ini kita dahulukan permainannya Fabiano Caruana menghadapi Grandmaster termuda sepanjang sejarah Abhimanyu Mishra. Berdarah India, laki-laki India, luar biasa. Darah-darah India kawan di percaturan dunia. Oke, Fabi pegang putih mengawali dengan pion E4. Ada French defense dari Abhimanyu Mishra. Tentu pion D4, pion D5, kuda C3. Menawarkan permainan Winawer atau klasikal. Jalur klasikal dipilih oleh Abhimanyu Mishra dengan kuda F6. Tentu pion I5, kuda F mundur ke D7. Dan jalur utama permainan klasikal French defense adalah pion F4 kawan. Fabi memilih opsi kedua dengan kuda C ke E2. Saya akan tunjukkan ya jalur utama sebagai bahan referensi kita belajar, terutama kawan-kawan yang baru belajar French defense. Bagi yang sudah mengenal, sabar dulu ya, jangan banyak protes, berikan kesempatan bagi yang belajar. Inilah jalur utamanya dengan pion F4. Hitam akan mengkonter dengan pion C5 kawan. Kalian bisa pertahankan dengan kuda F3. Hitam tetap akan menekan petak D4 dengan kuda C6. Kalian bisa backup dengan gajah E3. Nah, hitam melanjutkan dengan pion A6 untuk mempercepat akselerasi kuasai ruang sisi menteri dengan pion-pion. Kalian aktifkan menteri naik ke petak D2. Setelah pion B5, jangan sampai berikan kesempatan hitam dorong pion C4-nya kawan. Tukarkan pion D pukul pion C5. Biasanya akan diambil balik oleh gajah. Kalian tukarkan lagi gajah pukul gajah C5. Ambil balik oleh kuda. Di sini menteri kalian geser untuk menyerang kuda ini. Dan juga ada opsi nanti keluar kawan menyerang lewat lajur G. Biasanya menteri B6. Nah kalian bisa melanjutkan langkah seperti ya pengembangan gajah kawan ke petak D3 di sini. Ataupun juga bisa bermain dengan langkah yang lain. Tapi yang kuat ya kembangkan perwira ya. Itulah jalur utamanya kawan dengan pion F4, tapi Fabi memilih opsi kedua dengan kuda C ke E2. Nah, tetap pion C5, inilah tujuan Fabi untuk tarik mundur kuda kawan. Berikan kesempatan bagi pion, perkuat pion center. Pion C3, ada kuda C6, kuda F3 kawan. Nah, di sini melanjutkan dengan langkah gajah E7 untuk persiapan rokade. Pion G3 juga persiapan gajah keluar dan rokade. Nah, langsung rokade, pion H4 terlebih dahulu oleh Fabi. Tidak terburu-buru gajah terang dikeluarkan dan rokade. Mempercepat akselerasi serangan sisi raja mungkin kawan, tak perlu rokade. Tidak memberikan kesempatan Fabi rokade ke sisi kanan, buka sisi menteri dengan pion C pukul pion D5. Pion C ambil balik pion D5, sekarang ada tantangan pion F6. Diterima pion E pukul pion F6, tidak terburu-buru diambil balik. Kalau dengan kuda langsung kawan, ya gajah G2 akan dilanjutkan. Mungkin menteri keluar, skak, blokade dengan gajah, menteri B6, rokade tinggalkan pion, kuda C3. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Di sini dengan gajah B4 skak terlebih dahulu. Blokade dengan kuda C3. Setelah itu kuda caplok pion F6 dan gajah G2 persiapan rokade, gajah D7 melanjutkan pengembangan dan rokade. Selanjutnya gajah E8. Reposisi untuk mendapatkan diagonal serang, mungkin untuk menekan kuda F3 nanti. Di sini kembangkan gajah F4 Fabi, gajah H5, menteri D3. Langsung menghindari tekanan kawan, aktif juga, koneksikan dua bentengnya Fabi. Tahap pembukaan sudah selesai di langkah ke-16.
Gajah D6 menantang pertukaran, ditolak dengan langkah kuda ke E2 untuk backup atau menggantikan posisi gajah nanti jika terjadi pertukaran kawan. Tentu saja tidak akan dilanjutkan pertukaran seperti ini ya. Di sini Abimanyu Mishra melanjutkan kuda E4 menempati outpost yang sangat ciamik kawan. Apakah disusul dengan langkah kuda ancam menteri nanti? Yang juga bisa saja menggarpu menteri kalau menteri bergeser ke peta E3, nanti garbuan pada menteri pada benteng kawan, dan juga langkah kuda ini membuka akses bagi benteng di lajur F. Menteri langsung digeser ke E3, backup peta F4-nya juga untuk menghindari tempo kuda B4. Menteri F6 kawan, di sini ada benteng D1 untuk perkuat posisi pion senternya. Ada benteng AE8 dan kuda E5 menantang pertukaran di peta E5. Juga buka diagonal terang di sini. Atau juga menantang pertukaran gajah dengan kuda E2. Diterima, gajah ambil kuda E2 terlebih dahulu, langkah bagus. Menteri ambil balik dan kuda ambil pion D4. Mendapatkan satu pion untuk memperlemah dukungan kuda E5. Benteng ambil kuda D4, gajah ambil kuda E5, ambil balik oleh gajah, ambil balik oleh menteri. Abimanyu Mishra sementara unggul satu pion. Dan kalian juga tidak mempunyai tempo untuk mendapatkan kuda untuk mengembalikan pion di sini kawan, karena benteng kalian juga dalam posisi terancam, tidak juga bisa bermain dengan pion F4. Benteng B4 terlebih dahulu, ada benteng E7, kemudian gajah sikat kuda untuk mengembalikan jumlah pion. Kalian tidak bisa bermain dengan langkah pion F3 kawan untuk mengusir kuda mendapatkan menteri, karena menteri hitam juga punya tempo untuk ancam benteng. Pion kalian lemah juga di peta G3, tidak bagus buat putih. Jadi gajah sikat kuda, ambil balik, jumlah pion kembali setara. Masalahnya hitam kawan, pionnya lemah di pusat. Sendirian, tidak ada yang menemani. Ini akan membuat perwira-perwira yang lain nanti overload menjaganya, sibuk menjaga pion sendirian ini. Nah, menteri D5 mengincar pion B3, dorong pion E5. Di sini ada menteri naik ke peta E3 mengincar pion A7, pion B6, benteng E1, benteng FE8, perkuat lajur pusatnya, pertahankan pion pusatnya. Menteri E2 persiapan keluar lewat area terang ini, mau kemana, ke kanankah, ke kirikah, nanti kita lihat kawan. Menteri C5 pin pion, Raja H2 menghindar untuk persiapan pion F4 nya kawan. Nah, benteng D8, pion F4 sekarang tidak mungkin baku hantam, benteng di belakang lemah. Menteri C3 untuk dukungan benteng tentu saja kawan, di sini menteri naik. Langkah terkuat lainnya ancam menteri juga kawan dengan benteng ke E3 salah satu opsi. Nah, menteri naik ke peta G4 dan benteng bisa saja meluncur, nanti diblokade dengan benteng atas ataupun benteng bawah. Memilih benteng kembali ke E8 dan benteng E3 terlebih dahulu. Menteri D2 skak, blokade peta E2 kawan, ke peta C3 lagi, dan Fabi melangkah menteri H5, tetap memberikan tekan pada pion. Pion dapat dipastikan jatuh kawan. Di sini pion H6, benteng ambil pion E5, baku hantam benteng, dan disinilah langkah pentingnya kawan. Kalian mau ambil balik dengan benteng atau dengan pion? Kalau dengan benteng kawan di sini maka bisa berakhir remis. Dengan langkah benteng pukul benteng mungkin ambil balik oleh pion kawan. Nah, kalian bisa melakukan skak yang berulang-ulang. Bisa remis. Kalau dengan menteri kawan ambilnya di sini ya menteri pukul menteri. Nah, kalian terlalu jauh untuk menjaga pion ini kawan. Hitam lebih cepat mendapatkan tempo untuk dekati pion ini. Berakhir remis juga. Inilah kawan momen kemenangan Fabi dengan ambil balik menggunakan pion. Dia punya pion bebas di lajur E. Unggul satu pion, sementara Fabi di langkah ke-38. Menteri C6, ada menteri G4 untuk dukungan di ruang terang ini kawan. Nah, sudah saatnya dihentikan langkah terkuatnya. Memilih benteng F8 keluar menyerang bersama menteri di diagonal ini nanti ke depan. Dorong maju pion E6. Benteng F1. Sederhana sekali idenya, skak emat. Tapi langkah kesalahan. Pion B5, menteri ke C5.
salah satu opsinya kawan. Menurut engine, kalau kita yang main juga susah membuat langkah di posisinya. Mungkin kalian geser lagi benteng ini, ya Disney putih akan dorong terus maju pionnya. Kalaupun ada menteri C7 untuk sikat pion ini, ya masih ada menteri bergerak ke E6, temponya skak dan menyusup juga nanti kawan, repot ya. Oke, dengan benteng F1, menteri E4, blokade diagonal menantang pertukaran, jual beli menteri, kita dapati permanen endgame benteng versus benteng dengan keunggulan satu pion Fabi Disney. Abimanyu Mishra tarik mundur bentengnya kembali kawan, dan Fabi aktifkan Raja ke H3. Tidak perlu terburu-buru kawan untuk dorong pion, karena posisi pion ini untuk menjaga peta F7 dari pergerakan Raja kawan. Kalau kalian dorong benteng E8 dan Raja bergeser, pion ini jatuh juga. Oleh karena itu, Raja segera diaktifkan ke H3, benteng C8, Raja G4, Raja F8, benteng C4 menantang pertukaran, merasa unggul satu pion dalam permainan endgame, sudah cukup mengawali kemenangan nanti kawan. Kalau terjadi baku hantam Disney, ya Disney Fabi akan menang kawan. Dengan selisih satu pion di permainan endgame Raja versus Raja, dapat dipastikan putih menang. Ditolak dengan benteng D8, benteng C7. Fabi sudah berhasil menusuk ke baris ke-7, siap meradali pion-pion yang lain. Ada benteng D5, Disney benteng F7 skak terlebih dahulu, Raja G8 dan Raja F4. Penting kawan untuk menjaga peta E5 ini. Nah, benteng D2, benteng ambil pion A7, Raja ke F8 lagi. Skak lagi kawan, Raja ke E8. Benteng ambil pion G7 menyerahkan pion A2, tapi dia akan mendapatkan pion B6 ini. Benteng B2, benteng ambil pion B6 memberikan kesempatan Raja hitam maju, tapi Raja putih lebih dekat untuk menghancurkan sisa pion yang ada. Masih belum mau menyerah dengan benteng E2, Raja H5, benteng E3, pion G4, benteng E4, dan Disney pion B4, Raja F6, pion B5, benteng B4, benteng C6 menyerahkan pionnya, benteng ambil pion B5 skak, Raja ambil pion H6, dan Abimanyu Mishra menyerah di langkah ke-60. Sudah tak perlu saya jelaskan lagi apa masalahnya. Oke, itulah kawan kemenangan kedua dari Fabiano Caruana yang membuat dia memimpin turnamen ini sendirian sampai babak keempat. Ya, masih cukup kuat Fabi bermain di level nasional kawan. Di seri sebelumnya dia juga menjadi juaranya. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan. Dan juga ada turnamen yang mulai berlangsung kawan di London over the board, yaitu turnamen WR Chess Master yang akan kita cover juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.